Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat. Setelah itu jantungnya pun meletup. Mati. Kap 70 diisi minyak pesawat. Belum lagi nanti ginjalnya kena, karena itu obat itu hanya untuk senang sesaat dan tidak akan puas dengan sesungguhnya. Karena apa? Berbeda dengan menjaga keharmonisan suami istri. Itu anjuran. Kalau memang itu sebuah kecacatan, mohon maaf, sangat kecil sehingga tidak bisa berfungsi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya ya, berjumpa kembali dengan kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hukumnya laki-laki menggunakan obat kuat ya, atau memperbesar. Apa hukumnya dalam Islam, dibolehkan ataukah dilarang? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Baik, untuk yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, bagaimana pandangan atau penjelasan beliau mengenai hukum memakai obat kuat bagi laki-laki. Mari sama-sama kita dengarkan. Laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustadz boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup. Mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturutkan hawa nafsu yang tidak hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak, menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu seperti orang kafir. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum memakai obat kuat. Kalau seorang laki-laki itu yang mempunyai sakit memang harus berobat, maka boleh menggunakan obat-obat yang dianjurkan. Tapi kalau hanya sekedar untuk memperturuti hawa nafsu, maka ini tidak dibolehkan. Itu penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Baik, selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum memakai obat kuat. Baik, sama-sama kita dengarkan. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya Buya. Bagaimana hukumnya jika meminum obat kuat atau memakai sesuatu untuk penguat dalam berhubungan suami istri? Terima kasih Buya, semoga bisa dijawab karena saya bingung bertanya pada siapa dan juga malu untuk bertanya langsung. Terima kasih atas jawabannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masalah obat kuat untuk hubungan suami istri, maka kami sampaikan di dalam urusan hubungan suami istri itu hendaknya, saya teringat kalimat sederhana dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahasanya kita ini jadi hidup kita bukan untuk membangkitkan syahwat untuk berhubungan suami istri. Akan tapi jika menemukan kita bangkit syahwat, baru saat itu hubungan suami istri. Jadi sederhana, ada orang hidupnya hanya untuk membangkitkan syahwat, cari obat ini dan sebagainya. Artinya, jika ada syahwat, jika saat syahwat bangkit, maka diselesaikan dengan hubungan suami istri. Tapi mungkin ada orang yang berbeda antara laki dengan perempuan, mungkin syahwat istrinya berlebihan sehingga sang suami mungkin tidak mampu melayani dengan maksimal. Apa yang dilakukan?
tafahum, Ya. saling mengerti. Saling mengerti dan saling diskusi yang baik, bukan dengan obat-obatan. Obat-obat berlaku bagi orang yang diuji dengan sakit. Selagi Anda masih normal tidak perlu minum obat-obatan karena efek sampingan yang berat. Sakit, ya. Sehingga nanti menjadi sebab kecanduan, tidak akan bisa melakukan kecuali dengan obat. Lebih dari itu, obat itu tidak dengan resep dokter, bahkan makan mengganggu bisa saja karena jantungnya nanti. Ya, ya. Tidak ada perlunya dengan itu. Ya. Tidak perlu. Kalau pengen obat adalah yang sehat. Minum sesuatu yang sehat, sesuatu yang bergizi. Itu juga membantu untuk dalam urusan yang satu ini. Bukan dengan obat. Jangan percaya biarpun katanya obat herbal yang katanya tidak berbahaya. Tetap berbahaya. Dan tenangkan sedikit pikiran Anda. Jangan hanya urusannya ke sana saja. Jangan. Anda punya kesibukan yang lainnya. Kemudian obat yang luar biasa adalah tanamkan kerinduan. Jadi kalau memang Anda susah bangkit syahwat, maka bikin rindu, berpisah sedikit, sibuk, ketemu rindu lagi. Itu obatnya yang luar biasa. Tanamkan kerinduan, tumbuhkan cinta, kasih sayang. Sehingga bertemu seperti pengantin baru terus. Mau ketemu bikin kesel terus. Ya nggak bisa. Sehingga perlu obat di saat mau melakukan hubungan. Yang jelas obat membahayakan. Jangan lakukan itu semua. Jangan dengan obat-obatan, kecuali memang Anda adalah orang yang punya masalah dalam hal ini, sehingga menurut petunjuk dokter harus minum obat baru. Cuman sekarang kadang-kadang antara kawan jual obat, ini obat kuat. Memang betul maunya kuat, tapi jadikan hubungan suami istri tidak indah. Tidak, bukan dengan obat-obatan, obat-obat kimia, kita akan bisa jantungnya yang kena. Kemudian menjadi hubungan suami istri tidak akan bisa kecuali dengan itu, tergantungan dengan obat, dan tidak ada baiknya. Obat membahayakan. Belum lagi nanti ginjalnya kena, karena itu obat itu hanya untuk senang sesaat dan tidak akan puas dengan sesungguhnya. Karena apa? Berbeda dengan sesuatu yang alami. Jangan gunakan itu, membahayakan diri Anda dan tidak ada baiknya. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya ya, ketika kita menggunakannya hanya untuk membangkitkan syahwat maka itu tidak dibolehkan, dan yang dibolehkan itu hanya orang yang memang benar-benar sakit atau memang harus berobat. Tapi kalau hanya sekedar untuk membangkitkan syahwat ya dengan menggunakan obat-obat kuat, maka itu tidak diperbolehkan. Itu penjelasan dari Buya Yahya. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Habib Hasan. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Mana hukumnya memperpanjang katanya Habib atau memperbesar daripada kemaluan laki-laki, atau menggunakan obat agar supaya tahan lama karena istri selalu komplain katanya Habib. Ini bagaimana solusinya? Kita dituntut untuk menjaga keharmonisan suami istri. Itu anjuran. Bahkan Nabi SAW pernah beliau itu mengeluh kepada Jibril tentang berkurangnya kekuatan dalam jima. Maka Jibril memberikan nasihat, alaika bil haris, Muhammad, coba kamu makan dengan porsi yang lebih, yang banyak, makan harisa. Harisa itu makanan Arab yang terbuat dari gandum dan daging kambing. Itu kalau dimakan stamina laki-laki bisa bertambah. Dari hadis ini ulama beristimbat bahwa yusannu tanawulu syai'in ma yuqawi bihil bah. Sunnah untuk konsumsi sesuatu, baik makanan maupun minuman, yang bisa memperkuat hubungan seksual. Sunnah. Makanan atau minuman, ibadah bisa mendapat pahala. Berarti bukan spesialisnya. Kalau sudah semacam ini, maka diperbolehkan pula untuk segala sarana hubungan itu menjadi indah. Seperti yang ditanyakan, memperbesar atau apapun, dalam tanda kutip tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Kalau konsumsi sesuatu yang membahayakan dan dia punya jantung, minum itu bisa kena penyakit jantung dan bisa fatal, bisa mati, ya haram. Haram.
Yang penting tidak membahayakan. Dan itu membuat keharmonisan, bertambahnya indahnya hubungan suami istri dianjurkan. Dianjurkan. Tapi yang jelas hubungan intim itu dari pikiran ya. Kalau pikiran seseorang itu tenang, sejuk, insya Allah stamina itu akan muncul. Makanya ini tugas istri, pandai-pandai untuk menghibur suami supaya suami itu fresh. Kalau suaminya stres, minum apa aja ya tetap aja loyo. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Habib Hasan ya. Beliau menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memakan makanan yang mengandung stamina ya, biar sehat. Bukan spesialis kayaknya obat ya, seperti penjelasan beliau, karena obat-obat itu ya sebagian berbahaya. Baik, selanjutnya kita dengar penjelasan dari Ustadz Firanda. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Apakah boleh berbesar alat vital dengan obat? Ya, mungkin antum ketawa, dia perlu antum ketawa. Jadi intinya masalah, mohon maaf, misalnya masalah memperbesar payudara atau alat vital, kalau memang itu sebuah kecacatan, ya, bukan auham, bukan persangkaan, ya. Misalnya sangat, mohon maaf, sangat kecil sehingga tidak bisa berfungsi sama sekali, maka itu boleh-boleh saja. Seperti misalnya seorang punya payudara-payudaranya benar-benar datar, tidak ada bentuknya sama sekali bagi seorang wanita, maka itu cacat, maka itu boleh diperbaiki. Boleh diperbaiki. Seperti sahabat yang hidungnya terpotong maka diganti dengan hidung emas. Tidak ada masalah. Seperti orang yang sumbing kemudian dioperasi supaya bisa normal kembali. Tapi kalau ternyata alat vitalnya biasa-biasa saja, hanya sekedar terobsesi dengan film-film yang enggak benar ya. Kemudian dia berkhayal punya macam-macam, ya itu tidak boleh kali itu. Itu hukumnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui itu normal atau tidak, tanya sama dokter. Ya. Jangan tanya sama teman di tempat warung kopi, jangan. Tanya sama dokter, ukuran saya begini normal atau tidak. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Firanda Andirjaya. Jadi kalau kita memang cacat atau memang harus berobat ya diperbolehkan ya. Tapi kalau hanya terobsesi ya biar wah gitu, maka tidak diperbolehkan karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi ya adalah penjelasan daripada ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan untuk teman-teman yang mau berdiskusi silahkan tulis di kolom komentar dengan catatan berdiskusi yang sopan, jangan saling mencaci maki untuk penambahan wawasan atau ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.